Hai, Kang Maji di sini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai penanda subjek dalam bahasa Korea. Simak terus videonya, jangan kemana-mana, dan go go go! Seperti halnya dalam bahasa Indonesia, bahasa Korea pun tersusun dari bentuk-bentuk kalimat yang membentuk pola kalimat. Adapun jenis-jenisnya seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dan dalam bahasa Korea pun juga sama seperti itu. Pada kesempatan kali ini, yang akan kita bahas adalah penanda subjek. Jadi dalam bahasa Korea, subjek itu ada tandanya. Nah, makanya kita nanti kalau melihat tulisan Korea, kita bisa menganalisa mana itu yang menjadi subjek, mana itu yang menjadi objek, mana itu yang menjadi keterangan, dan mana kata yang menjadi predikat. Seperti itu. Sebelum ke pembahasan penanda subjek, alangkah baiknya kita harus tahu dulu apa itu subjek. Subjek dalam kalimat biasanya berupa kata benda, kata ganti orang, atau nama orang yang dalam kalimat tersebut biasanya berperan sebagai pelaku. Contohnya seperti Adi makan kue di dapur. Nah, jadi pelakunya itu adalah Adi. Nah, Adi di sini berfungsi sebagai subjek. Oke, paham ya sampai sini? Kita ulangi lagi bahwa subjek itu biasanya berbentuk nama orang, kata ganti orang, atau nama benda. Oke, paham? Tadi kan contoh yang pertama kita pakai yang nama orang. Coba kita contoh yang kedua, yaitu menggunakan nama benda. Misal, susu rasanya manis. Nah, berarti yang menjadi subjeknya adalah susu. Oke, contoh yang ketiga, yaitu kita menggunakan kata ganti. Kata ganti subjek. Contohnya adalah aku, kamu, dia. Nah, itu nama-nama kata ganti subjek. Contohnya misal, saya pergi ke pasar. Nah, berarti pelakunya yaitu adalah saya. Jadi yang menjadi subjek itu saya. Oke, paham sampai sini? Nah, sekarang kita ke materinya. Penanda subjek dalam bahasa Korea itu ada dua jenis. Yang pertama adalah ga. Yang kedua adalah i. Nah, apa bedanya? Bedanya itu hanya pada penggunaannya saja. Oke, ga digunakan untuk kata subjek yang berakhiran huruf vokal. Oke, sedangkan i adalah penanda subjek yang digunakan untuk kata subjek yang berakhiran huruf konsonan. Paham ya? Oke, kita bikin contohnya. Yang pertama adalah kita pakai nama orang dulu. Misal, namanya adalah Dian, ya. Dian. Nah, Dian itu nama untuk subjek yang berakhiran huruf konsonan. Huruf konsonannya adalah N. Kita tulis dulu Dian, karena konsonan berarti harus dipasangkan dengan penanda i. Jadi Diani, begitu cara bacanya, bukan Diani tapi Diani. Oke, kita ambil contoh yang kedua, yaitu adalah Rudi. Rudi karena berakhiran huruf i berarti vokal, maka penanda subjeknya adalah ga, berarti Rudiga. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu kita akan menyebutkan nama-nama subjek ya dalam bahasa Korea yang sering digunakan. Contohnya aku, kamu, atau siapa, begitu. Aku dalam bahasa Korea, aku itu ada dua jenis. Yang pertama ada jo, yang kedua ada na. Oke, ada jo, ada na. Kemudian yang kedua kamu. Kamu dalam bahasa Korea itu juga ada dua, ada no,
ada 당신. Oke. Kemudian yang ketiga itu tadi kita bahas siapa, ya. Siapa dalam bahasa Korea itu adalah nugu. Nah, ketika kata ganti subjek itu digunakan dalam kalimat, maka harus ya biasanya itu ditambahkan penanda subjek. Coba kita tambahkan penanda subjek pada kata ganti subjek yang sudah tadi kita sebutkan. Contoh ada na. Na itu artinya saya. Na karena vokal maka ditambah ga, ya. Na a berakhiran vokal ditambah ga jadinya bukan naga tapi menjadi nega. Oke. Kemudian yang kedua kita pakai kamu. No. No juga sama berakhiran vokal jadi ditambahkan penanda ga. Jadinya niga, ya, niga. Kemudian selanjutnya ada nugu. Nugu itu artinya siapa? Kita tambahkan karena di sini berakhiran u, maka ditambahkan juga a. Jadi bukan nuguga tapi nuga langsung aja. Oke. Kemudian yang terakhir kita tambahkan ada jo. Jo juga sama artinya aku atau saya. Jo berarti jadinya bukan coga tapi ya sega seperti itu. Oke, paham sampai sini ya. Semoga video kali ini bisa menambah pemahaman kalian mengenai pola kalimat yang harus kalian pelajari di dalam bahasa Korea. Jangan lupa share video ini kalau bermanfaat dan like juga kalau kalian suka dan unlike kalau kalian gak suka. Semoga apa yang disampaikan pada video kali ini bisa bermanfaat. Oke, dadah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.